bilang kalau HCl 37%, persennya itu apa? Bentar, kita mau tahu persen dulu. Persen itu ada apa aja? B per B per B, B per V, sama misalnya persen FI, Farmakope Indonesia apa tuh? Nah, berarti kadar yang didapat, kadar yang didapat dibandingkan dengan klaim, nanti kali 100%. Kalau, nah kemarin saya menyesatkannya ini nih, astagfirullahaladzim, maafin udah bulan puasa menyesatkan, ya Allah, ampuni hamba. Nah, persen itu, terutama kalau kita ngomongin B per B sama B per V ya. Jadi kalau dia ngalisannya, itu adalah B per B. Jadi misal, HCl 37%, H2SO4 98%, misalnya ntar ada asam perklorat, lupa saya, let's say 41%. Persen di sini berarti persen apa? B per B. Walaupun kita tahu secara kasat mata ini adalah cairan, tapi ini selalu B bawahnya. Jadi kalau misalnya HCl 37% artinya 37 gram, gramnya gram siapa? HCl per 100 gram pelarut. Kemarin kan saya menyesatkannya 100 mili ya, berarti tidak boleh ditiru. Jadi itu adalah harusnya 100 gram, bukan 100 mili. Pantesan saya bingung sendiri sama soal saya. Jadi makanya ketika misalnya kita nyari normalitas atau molaritas, kan biasanya nanti ditanya 37% berapa N, berapa N. Tapi kan rumusnya N apa? N kali valensi. N sama dengan molaritas kali valensi. HCl valensinya berapa? 1. Makanya kita fokus di molaritas. Molaritas rumusnya apa? Di mana ya? Di sini deh. Sama dengan mol per volume. Volumenya apa? Liter. Nah, mol apa mol? Massa. Massanya apa? Gram per mr. mr per liter. Masukin 37 gram. Nanti masukin mr-nya HCl, berarti berapa? 36,5 kali. Nah ini liter larutan, nggak ada. Di sini kita cuma taunya adalah gram pelarut. Kan nggak nyambung, orang kita dimintanya liter, di sini kita punyanya gram. Makanya dari gram ini kita ubah ke liter. Pakainya apa? Pakai rho pelarut. Nah, nyambung sekarang. Rho pelarut misalnya 1,19 apa ya setelahnya? Gram per mili. Iya benar. Nah, udah ketemu nih, kita punya 100 gram pelarut, kita punya rho gram per mili. Nah, kita butuh paling nggak kayak milinya lah, ya kan? Berarti kira-kira dikali apa dibagi? Dibagi, karena kalau dikali nanti satuannya adalah gram kuadrat per mili. Kita nggak ketemu tuh. Nah, berarti nyari berapa mili pelarut adalah 100 gram dibagi 1,19 gram per mili. Ketemu, oh dapet mili. Tapi di sini butuhnya liter, ya kan? Berarti jadi dikali apa dibagi dulu? Dibagi berapa? 1000. Berarti liternya adalah 100 gram per 1,19 gram per mili per 1000. Nah ini kita masukkan as is dulu, nggak apa-apa, jelek, nggak apa-apa. Per 1,19 per 1000. Baru makanya akhirnya kita sederhanakan 37 gram per 36,5
kali ininya naik 1,19 kali 1000 per 100. Nah, set molar. Bayang ya. Nah, jadi kemarin saya salahnya soalnya harusnya bukan 100 mili tapi adalah 100 gram pelarut. Nah, sekarang kita adalah akan membahas materi saya terakhir. Saya baru ingat ternyata saya pertemuan ini sama pertemuan besok tuh bahasnya sama ya. Saya lupa, astagfirullahaladzim. Jadi ntar kalau misalnya kalian lihat RPKPS, nanti jadi hari ini dan besok kita akan membahas titrasi bebas air. Nah, untuk yang asidi alkali nanti kalau kalian kebahasnya bareng Bu Endang. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya spoiler, konsep titrasi mah semuanya sama aja. Cuman di sini kita pakai yang nggak pakai air, karena kira-kira kalau kalian asam basa, sebenarnya kalian pakai air nggak? Misalnya kalian sampelnya asetosal, terus titrannya HCl, kalian pakai air nggak? Dilarutin dalam air, apanya yang dilarutin dalam air? Kalau misalnya asetosalnya, kemarin kalian kan asetosalnya pakai NaOH ya kan? Ada yang belum praktikum nih? P berapa ya? P2 ya? Yang udah kan, jadi asetosalnya dilarutin sama NaOH, terus nanti sisa NaOH dititrasi dengan HCl. Pakai air nggak? Apakah tidak? Kira-kira pakai air nggak itu? HCl-nya saya tanya dulu, itu HCl-nya pekat apa enggak? Enggak kan? Karena kalau misalnya pekat mah harusnya 37%. Kemarin berapa normalitasnya? 0, ya enggak? Berarti kira-kira ngencarinya HCl pakai apa tuh? Pakai air. Terus NaOH kita tahu bentukannya aja harusnya adalah pelet. Kemarin apakah NaOH-nya pelet? Tidak. Dilarutinya pakai apa? Air. Jadi walaupun kalian nggak pakai pelarut H2O secara eksplisit, tapi sebenarnya kalian selalu menggunakan air. Nah, kalau titrasi bebas air, dia benar-benar nggak pakai air sama sekali. Jadi bahkan kalau ada airnya, itu salah. Nah, kira-kira kenapa ya? Sekarang kan pertanyaannya, kenapa ada orang ngide titrasi nggak pakai air gitu? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ide itu muncul? Ya benar, misal kita pengen titrasi lemak, dia mah kalau dikasih air nggak bersatu. Padahal syarat dari titrasi pelarut itu dia harus netral dan juga bisa melarutkan si sampel. Jadi makanya kalau misalnya dia nggak larut, ini siapa? Oh, aku pikir punya orang. Iya benar sih punya orang. Nah, jadi makanya kita tetap akhirnya ada opsi nggak pakai air. Tapi masalahnya apakah terus titrasi bebas air itu hanya untuk senyawa-senyawa yang sangat nonpolar? Tidak juga. Jadi sebenarnya ketika titrasi, terutama yang ada airnya, itu pakai konsepnya asam basanya tuh pakai konsepnya Arrhenius. Jadi kalau misalnya air berarti dia melepas H+, kalau asam dia melepas H+, kalau basa dia melepas OH-. Tapi ternyata konsep ini dia sangat limit karena secara teoritis ada beberapa, maksudnya hanya limitnya itu adalah karena ada beberapa zat yang dia
nggak bisa dissolve di air tadi. Makanya akhirnya konsep asam basanya dilebarkan menjadi kita pakai yang Bronsted Lowry. Nah, yang titrasi bebas air ini konsep asam basanya lebih ke yang Bronsted Lowry. Jadi kita nggak pakai yang Arrhenius karena kita nggak pakai H2OS. Kenapa ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya pakai konsepnya Bronsted Lowry, kita baru tahu kalau ternyata air itu dia bisa bersifat asam dan juga bersifat basa. Jadi tergantung. Kan karena apa namanya di situ konsepnya yang asam itu yang bisa donate H+, yang basa dia bisa ambil menerima H+. Maksudnya gimana? Berarti kalau misalnya H2O sebagai asam, dia posisi H+-nya seperti ini. Sedangkan ketika menjadi basa, ini dia H2O yang di sini dia sebagai basa dan yang di sini dia sebagai asam. Nah, jadi sebenarnya ketika kita tahu konsep ternyata air itu bisa sebagai asam dan sebagai basa, walaupun ini kan mungkin pH-nya nggak mungkin ekstrim asam, nggak mungkin ekstrim basa ya, karena kita tahu air itu sebenarnya pH-nya netral, tapi ternyata dia slightly, ini berarti kan slightly acid, ini slightly base. Efeknya apa emang kalau misalnya kita tahu ternyata air bisa asam dan bisa basa? Akhirnya ketika kita ingin mentitrasi senyawa-senyawa yang asamnya lemah atau basanya lemah, nanti airnya berkompetensi dengan titrannya. Jadi misalkan ini titran, terus ternyata ini zatnya asam lemah tapi dilarutkan dalam air, berarti ini kan basa ya. Harusnya basa ini hanya bereaksi pada asam lemah, tapi karena air ternyata dia bisa bersifat asam lemah juga, secara tidak langsung si basa ini juga bisa bereaksi dengan air. Makanya nanti ketika titik akhir titrasi jadi rancu. Jadi misalnya harusnya kan kalau reaksi kan kayak kemarin kita cuma A plus B jadi C plus D, ya enggak? Ini misalnya ini yang basa, ini yang titran, ini yang zat yang mau dianalisis. Nah, tapi kalau ada air nanti jadinya A plus B plus C, yang mana jadi volume si basa itu untuk mencapai titik akhir titrasi adalah volumenya dari bereaksi sama asam lemah sama air. Padahal kita nggak pengen ini, kita cuma pengennya dia. Kebayang? Nah, kenapa konsep ini hanya terjadi pada asam lemah? Karena kalau basa kuat sama asam kuat, airnya karena bersifatnya asam lemah dia nggak ngefek. Pun ketika dia bereaksi, dia tidak signifikan. Makanya bisa diignore. Tapi lain kalau misalnya kita butuh senyawa-senyawa yang asam lemah atau basa lemah. Jadi kalau dilarutin di air nanti malah dia competing. Makanya lah gimana nih nanti titik akhir titrasinya rancu. Nah dari sinilah akhirnya kita, bukan kita yang nyari, orang zaman dulu. Orang zaman dulu nyari pelarutnya, pakai pelarut apa ya yang dia benar-benar netral, sehingga nanti ketika bereaksi ya basanya ini ya hanya bereaksi sama asam lemahnya aja, atau misalnya sampelnya basa lemah ya bereaksinya hanya sama titrannya yang asam ini tanpa ada intervensi air gitu. Makanya akhirnya di sini kita pakai titrasi bebas air. Jadi sebenarnya titrasi bebas air itu sama kayak titrasi asam basa secara konsep, cuman nggak pakai air.
Di sini paham? Paham ya? Nah, ini ya udah dijelaskan. Jadi makanya akhirnya kapan titrasi bebas air ini berguna? Ketika kalau misalnya benar tadi yang siapa yang bilang apa namanya? Satu, jelas untuk senyawa-senyawa yang dia tidak bisa larut dengan air, karena ya gimana dia mau membantu titrasi orang dia aja pelarutnya tidak bisa melarutkan sampel. Tapi sebenarnya poinnya juga untuk mengevaluasi senyawa-senyawa asam lemah atau basa lemah, karena kalau dilarutkan sama air nanti dia competing bertarung gitu. Jadi makanya untuk senyawa-senyawa yang lemah tadi kita pakainya titrasi bebas air. Jadi sebenarnya konsep titrasi bebas air secara garis besar seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada. Itu pasti mama yang di belakang kalau nonton bioskop milihnya yang posisi-posisi atas tuh, atas pojok. Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, air itu kan tadi bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Kira-kira kapan dia jadi asam, kapan dia jadi basa? Atau misalnya yang di sini, kenapa air yang di sini nggak jadi basa aja? Kenapa dia yang di sini jadi asam, tapi air yang di sini jadi basa? Kira-kira kenapa? Siapa yang mempengaruhi si air jadi asam atau jadi basa? Titrannya. Jadi sebenarnya prevalensi si air itu jadi asam atau basa itu tergantung dia jadi basa lemah kalau ada asam kuat, atau dia bakal jadi asam lemah kalau jadi basa kuat, karena nanti si asam kuat dan basa kuatnya itu, atau kalau di sini kalau kita ngomongin titrasi, titrannya ya, jadi dia yang nanti membantu proses ionisasinya si air. Ntar buat memilih apakah dia akhirnya lebih terionisasi menjadi asam atau menjadi basa. Tapi kalau nggak ada apa-apanya, ya berarti dia jadi netral. Nah, sebenarnya kalau yang titrasi bebas air ini contohnya. Jadi contoh-contoh pelarut titrasi bebas air ini mah bisa dibaca ya. Jadi kayak contohnya kita bisa pakai asam asetat. Jadi biasanya untuk titrasi-titrasi yang senyawanya bersifat basa sama senyawa-senyawa yang kaya akan nitrogen gitu. Atau misal kalau senyawanya metal bisa pakai asetonitril. Kalau senyawanya garam sama untuk organik atau buat bilangan penyambunan bisa pakai IPA. IPA itu isopropanol. Atau misalnya kalau buat senyawa-senyawa golongan amida sama sama asam benzoat bisa pakai pelarut DMF. Jadi kayak 1 2 3 4 ini adalah contoh pelarutnya, karena di sini kan tadi kita nggak pakai air ya. Jadi kita memakai semuanya kecuali air. Dan pun ketika misalnya kita pakai pelarut di sini, misalnya alkohol di sini, ya jangan diencerkan dengan air. Intinya adalah di sini bebas air. Kalau misalnya TBA itu akhirnya kenapa sih harus bebas dari air? Karena kalau misalnya dia ada airnya, jadinya nanti dia akan mengganggu titik akhir titrasi. Jadi makanya untuk secara prakteknya titik A, TBA, titrasi bebas air itu karena kan kita pakainya organik semua ya ini ya, organic compound. Nah, usahakan ketika kalian kok ketemu titrasi yang bebas air, kalian lakukan itu di lemari asam. Karena berarti dia gampang evaporate. Hampir semuanya itu evaporate dan berbahaya. Jadi makanya di lemari asam. Terus untuk alat gelas, biasanya kan kalian nyuci pakai air, pakai sabun. Terus apakah jadinya nggak boleh dicuci? Ya dicuci, nanti takutnya kontam sama yang sebelumnya. Tapi bagaimana treatmentnya untuk memastikan bahwa si alat gelas itu benar-benar bebas air? Karena takutnya kalau ada air dia bisa mempengaruhi si titik akhir titrasi.
Jadi caranya adalah setiap kalian punya alat gelas yang mau pakai titrasi bebas air atau apapun, analisis apapun yang nggak boleh ketemu air, kalian bilas dengan solvent yang akan, jadi sebelum dipakai bilas dengan solvent yang akan dipakai. Itu dulu. Jadi, dan solventnya apakah harus nunggu kering? Nggak harus, nggak apa-apa karena dia solvent. Poinnya di situ. Jadi sebenarnya ini bisa diaplikasikan di hampir semua analisis intinya. Paling aman adalah membilas alat bilas dengan solvent yang akan digunakan. Nah, ini beberapa titran yang bisa dipakai, titran yang atas. Jadi kita tergantung. Kalau misalnya senyawanya adalah basa, kita pakainya asam perklorat. Kalau senyawanya asam, kita pakainya potasium metokside dalam metanol toluen. Atau kalau misalnya senyawanya ini golongan imida, asam juga, itu juga bisa pakai amonium hidroksida di asetonitrile piridin. Jadi sebenarnya somehow yang ini tuh kalian nggak usah ngafalin banget karena biasanya untuk titrasi bebas air ada maksudnya kalau di farmakope itu nggak ada yang pertanyaannya kayak jadi kita pakai titran apa, enggak. Jadi maksudnya tapi konsep di sini kenapa kalian harus tahu, karena bisa saja nanti kalian harus mengembangkan suatu titrasi sendiri. Jadi ketika kalian harus mengembangkan metode sendiri, kalian harus tahu kira-kira saya mau trial pakai titran apa, pakai pelarut apa ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya konsepnya kenapa saya share di sini juga lebih di situ. Tapi secara praktek, misal kalau kalian cuma adapting method dari farmakope, nggak usah ngafalin, udah ada di situ. Oke. Nah sekarang untuk titrasi bebas air, jadi kan di sini kita pakai endpoint. Kalau biasanya endpoint itu kita taunya dari mana? Kita tahu titrasi selesai dari mana? Perubahan warna. Nah, perubahan warna ini sebenarnya adalah tergantung indikator. Kelemahan kita pakai indikator apa kira-kira? Ada kelemahannya nggak? Ada, pasti semuanya harusnya ada kelemahannya. Kita pun tidak luput dari kelemahan. Kayak tausiah sebelum versi Ramadan. Apa itu? Kelemahannya apa kira-kira? Kalau pakai indikator? Ya. Nah, jadi sebenarnya kayak kalau titrasi detektor tuh sebenarnya titrasi ini detektornya apa sih? Mata kita. Kalau mata kita agak-agak ya udah resikonya ditanggung yang melihat. Nah, jadi makanya ketika kita memilih indikator, kita nggak boleh milih indikator yang warnanya nanggung. Kayak misalnya dari hijau jadi hijau toska. Kayak, hijau apa? Itu loh hijau miskin jadi hijau toska. Nggak mungkin ada titrasi yang warnanya cuma slight different kayak gitu. Jadi kalau merah jadi biru, biru jadi pink kayak gitu. Kenapa? Karena indikatornya adalah mata kita. Jadi nggak boleh kita pakai indikator yang slight doang. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih akurat, yaitu pakai potensiometri. Pernah dengar kata-kata potensiometri? Jadi sebenarnya kalau kalian dengar potensiometri itu sebenarnya bukan type of titration, tapi lebih ke how to determine the endpoint-nya. Jadi dia tuh nanti membantu kita menentukan titik akhir. Bagaimana dia menentukan titik akhir? Karena ternyata ketika keadaannya setimbang, jadi misalnya kan tadi reaksi ya, basa sama asam atau apapun, suatu reaksi ketika dia setimbang nanti akan ada terjadi lonjakan potensial. Ketika lonjakan tersebut terjadi, itulah titik akhirnya. Nah kan kalau yang itu lebih akurat ya, karena yang ngitung alat. Kalau yang sekarang bahkan biasanya
Untuk yang sekarang titrasi potensiometri itu kalian cuma tinggal mencet-mencet di depan komputer. Jadi tinggal masukin info titrannya apa, sampelnya apa, start, nanti alatnya muter sendiri. Bahkan nanti dia udah keluar titik akhir titrasinya berapa. Jadi kayak gak ada tuh ngeliat-ngeliat sama nungguin temennya gojo, bukan, satunya gojo, satunya nutup, gak ada. Jadi semuanya udah otomatis dan nanti kita udah langsung lihat titik akhir titrasinya. Cuman itu yang advance. Kalau nggak yang advance, biasanya nanti ada informasi tiap berapa mili lonjakannya berapa. Misalnya 1 mili, terus habis itu 2 mili lonjakannya berapa, 3 mili lonjakannya berapa. Nah, nanti dilihat lonjakan paling tinggi inilah berarti titik akhir titrasinya. Nah, sekarang nanti yang potensial kita bahas lagi di belakang dah. Yang sekarang kita bahas dulu yang indikator warna. Karena kita sering banget pakai indikator warna. Sebenarnya kalian tahu nggak cara memilih indikator kayak gimana? Selain tanya laboran dan tanya laboran, tanya Google ya tanya Google, semua juga tanya Google ya. Sama tanya dosennya. Jadi sebenarnya indikator itu apakah harus, misalnya di praktikum kalian pakainya metil merah, apakah harus pakai metil merah? Tentu tidak. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ada informasi indikator tuh, informasi range pH sama warna sama ya ini nama indikator. Jadi sebenarnya dari info ini kalian bisa memutuskan pakai indikator apa. Gimana caranya? Jadi misal asam kuat sama basa kuat, kira-kira pH akhirnya berapa tuh? 7. Nah, kita cari si indikator yang dia misalnya infonya yang kayak gini ya. Dia infonya lewat 7. Mana ya? Nah, berarti kita bisa pakai bromotimol blue atau bisa pakai penil merah. Kalau yang ini mungkin bisa juga sih M ini, tapi 6,8. Jadi kalau misalnya kira-kira kalau kalian milih paling aman pakainya yang mana? Saya dari 3 ini menurut kalian. Bromotimol biru. Kenapa? Karena yang metil merah, fenol merah sama nitrofenol dia bahkan startnya tuh dari 6,8. Nah, nanti kalau kalian mau tahu perubahannya seperti apa, tergantung senyawa kalian itu yang di bawah itu senyawanya asam apa basa. Kalau misalnya ternyata senyawanya kok yang basa, ya berarti nanti pasti dari biru jadi kuning, agak kuning. Atau kalau enggak dari kuning jadi agak biru. Jadi sebenarnya caranya seperti ini. Jadi nggak mungkin kita asam kuat sama basa kuat tapi kok pakainya kristal violet. Karena nggak nyambung. Dia cuma bisa 0,1 sampai 1,8. Jadi nggak ketemu pH 7. Nanti jadinya, Bu ini kok biru terus? Ya iya biru terus, orang berubahnya dari 0,1 sampai 1,8. Jadi sebenarnya cara milihnya seperti itu. Dan itu juga bisa tahu misalnya kalau kalian praktikum, ini kira-kira nanti harusnya berubah warnanya jadi apa ya? Dilihat aja misalnya di di info sebelumnya kayak dia di pH berapa, warnanya apa. Jadi kalau misalnya kalau asam kuat sama basa lemah, berarti pH-nya apa? Sekitar berapa? Asam kuat sama basa lemah. Berarti mungkin sekitar 4 sampai 6 gitu ya. Nah, nanti cari yang dia dari sekitar 4 sampai 6 itu berubah warna. Misal bisa pakai 4,6, misalnya bisa pakai metil merah atau bisa pakai ini atau bisa pakai, tergantung ya nanti asamnya sekuat apa dan basanya selemah apa. Atau misalnya kalau pakai basa kuat
kuat sama asam lemah, berarti kita mainnya nih misalnya PP, phenolphthalein. Terus habis itu bisa pakai ini, bisa pakai ini. Kebayang caranya gimana? Jadi misalnya kita nggak bisa kayak kita mau pakai asam kuat sama basa lemah tapi pakainya alizarin yellow. Ya nanti dia selamanya warnanya kuning. Karena dia nggak mungkin berubah warna jadi pink. Gitu. Kebayang ya? Paham cara memahami, memilih dan membaca indikatornya. Jadi bisa aja misalnya bromfenol biru, kayak kalau kalian praktikum, Bu tadi saya awalnya kuning kan Bu, terus habis itu jadi hijau, tapi saya terusin jadi biru. Ya emang, karena dia range warnanya seperti ini, gitu. Jadi berarti kalau misalnya kita harusnya di di pH dapur asam atau misalnya sekitar pH 4, ya berarti titik akhir titrasi kita sampai yang warna hijau, jangan sampai lebih sampai biru, karena biru berarti udah kelebihan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya sampai jam berapa ya? Saya lupa. 11.20. Oke. Nah, ini contohnya aja, nanti kalian bisa baca. Ini sebenarnya yang paling banyak dipakai ketika titrasi bebas air titrasi bebas air ini kita pakai asam perklorat. Nah, sebenarnya nanti asam perkloratnya nanti di-dilute karena dia tuh pekat. Kita dilute-nya pakai asam asetat. Terus nanti pertanyaannya, itu nanti kenapa nggak langsung pakai asam asetat aja buat? Berarti kira-kira sampelnya apa? Kalau kita titrannya asam perklorat? Sampelnya basah, benar. Jadi kenapa kita nggak bisa pakai langsung asam asetat? Padahal 1, nggak ada airnya, 2, asam asetat asam, 3, sampel saya basah. Kenapa nggak bisa langsung pakai asam asetat? Karena asam asetat itu asam lemah. Jadi kalau misalnya sampelnya kan biasanya di sini kita pakai basa lemah. Kalau titran kita bersifat asam tapi lemah, dia tidak cukup kuat untuk memprotonkan si sampel. Jadi nanti reaksinya nggak jalan. Makanya kita butuh asam perklorat. Dia sebagai asam kuatnya, karena kalau asam asetat aja nggak fungsi. Makanya di sini selalu titrasi bebas air itu kita pakai asam perklorat untuk mempromoting apa ya, promoting bahasa Indonesianya? Mempromosikan kayak aneh apa ya? Ya, itulah pasti kalian paham ya. Promoting the formation of H+ apa tuh? Bukan mempromosikan apa ya? Ya itulah pasti kalian tahu. Ya intinya ya biar promoting ini. Jadi biar mereka jadi terionisasi, reaksinya jadi jalan. Karena kalau cuma pakai asam lemah doang nggak ngefek. Nah, ini contoh reaksinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pakai asam perklorat, jadi ini sebenarnya ada beberapa versi. Ada yang misalnya kan intinya kan bawahnya sini yang penting asam. Tapi nanti kalau misalnya kalian lihat di beberapa literatur, ada yang lewat reaksi 1 dulu. Jadi reaksi 1 itu sebenarnya adalah reaksi pembentukan asamnya. Jadi dari asam asetat sama asam perklorat sebenarnya dia juga bereaksi menjadi menjadi H+. H+ ini yang nanti dia bereaksi sama si basa lemah. Ada juga yang nanti dia langsung dari asam perkloratnya. Ini jadi bukan CH3COOH2+, tapi langsung HClO4 karena merasa HClO4-nya kontribusinya lebih banyak. Jadi nanti di sini HClO4 bereaksi sama si basanya. Tapi poinnya adalah sebenarnya CH3COOH sama HClO4 ini dia adalah sebagai main source-nya si H+. Itu aja. Kebayang ya?
Jadi biar kalian nggak bingung, ada beberapa versi ketika orang-orang berusaha mereaksikan titrasi bebas air dengan menggunakan asam perklorat. Gitu. Nah nanti biasanya kita pakai indikatornya kristal violet. Nanti perubahan warnanya dari violet jadi yellowish green. Nah ini contoh lainnya, kalau misalnya tadi kan kalau senyawanya basah, lah kalau senyawanya asam lemah gimana? Jadi bisa kita pakai titrannya sodium methoxide, terus habis itu solvennya pakainya DMF, indikatornya Thymol Blue. Ini ya yang penting kalian paham aja lah. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita latihan ke real life titration case. Udah ya? Nah, jadi sebenarnya poinnya setiap kita titrasi, jelas ini adalah beberapa step yang harus kalian lalui secara tidak langsung. Pertama harus preparasi titran, terus habis itu menstandarisasi, terus memprepare sampel, baru evaluasi kadar. Nah kalau misalnya saya tanyanya, kan kita bikin asam perklorat misalnya TBA pakai asam perklorat. Kira-kira asam perkloratnya harus distandarisasi nggak? Tadi kan asam perklorat yang dilarutkan dalam asam asetat. Kira-kira asam larutan ini harus distandarisasi nggak? Yang bikin siapa? Pabrik. Bukan. Yang bikin siapa? Asam perklorat dilarutkan dalam asam asetat. Asam perkloratnya mah iya yang bikin pabrik. Tapi kalau titrannya Kita. kan kalian yang bikin. Iya. Karena MIPEK ya nggak? Iya. Berarti kira-kira harus distandarkan nggak? Iya. Harus. Berarti kira-kira nanti titran ini jadinya standar primer apa sekunder? Sekunder. Sekunder. Oke. Udah kebayang, udah nyantol, sip. Nah sekarang coba kalian ini aja deh, kita hitung bareng-bareng dulu aja. Nih misal kalau HClO 470, kalian kalau saya kasih waktu 3 menit bisa ketemu normalitasnya nggak HClO 4? 72% dari informasi itu. Rho-nya 1,68, molekular weight-nya 1,46, berarti normalitasnya adalah 12,04. 17,04. Mesti karena next slide ada benar. 72% berarti HClO 4 72%, artinya 72 gram per 100 gram. 100, berapa? 100,46 Oh, dikali 1000. 1000 per 100 dikali rho 1,68. Tapi paham kan tadi dapatnya 1000 dan 100 dan rho-nya ini dari ini. Oke. Nah, sekarang kira-kira tadi jawabannya berapa? 12,04. 12,04. Molar apa normal? Normal. Molar dulu berarti sama dengan 12,04 normal. Kalau dari sini mau bikin 0,1 normal 500 mili, berarti caranya gimana? M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya yang apa? 12,04. V1-nya yang dicari, M2-nya 0,1, V2-nya 500. V1-nya berarti adalah 50 dibagi 12,04. Oke. Ketemu? Kebayang 1000. Enggak, saya mau bikinnya 500. Ini beda lagi.
Tapi konsepnya sama, kebayang? Nah, sekarang poinnya yang mau saya ini adalah ini dulu deh. Jadi kalau misalnya menstandarisasi asam perklorat 0,1 m kan kita pakai kalium biftalat. Ini kalau endpointnya 19,5. Kalau endpointnya 25, normalitasnya berapa? Bisa ketemu nggak? Reaksinya udah ada. Kan berarti kalium biftalat, karena gede banget ya kalium biftalat, plus HClO4 jadinya adalah asam biftalat plus KClO4. Kira-kira valensinya apakah sudah sama kanan sama kiri? Udah. Tadi kita tahu misalnya HClO4 berapa tadi titik akhir titrasinya saya bikinnya 25 mili. Kalium biftalatnya kita pakai di soal. Mana soalnya? Nggak ada ya. Oh, misal kita pakainya iseng aja deh. Misalnya kita pakainya 200 miligram. Berarti yang bisa ketemu molnya siapa? Kalium biftalat. Berarti kira-kira molnya berapa? 200 per 204,2. Berapa? 0,98. Berarti kalau ini 0,98, HClO4-nya adalah 0,98. Satuannya apa? Milimol. Karena nggak mungkin kalian titrasi 200 gram ya nggak? Banyak banget itu habisin stok. Milimol. Dari sini kira-kira dari info milimol sama 25 mili kita tahu molaritas? Tahu. Caranya digimanain? Dibagi 0,98 per 25. Berapa tuh? 1 bagi 25 0, tulis aja kalau normalitas. Kalau kita misalnya mau buat titrasi, sebenarnya mending jangan disingkat angkanya, karena kalau misalnya kita singkat nanti jadinya nggak real ketika kita menghitung kadar. Gitu sih. Sampai sini kemarin paham ya? Ini kan sebenarnya sama kayak yang kemarin kan. Konsepnya tuh selalu sama, cuma memang beda sampelnya doang. Nah, sekarang yang mau saya ajari adalah cara baru. Jadi misal, ini misalnya evaluasi kadarnya si, saya lupa nih tadi depannya evaluasi apa ya kita? Oh, dopamin hidroklorid. Nah, kemarin kan saya ngajarinnya kita harus tahu reaksinya, ya nggak? Iya. Tapi kalau misalnya dopamin hidroklorid ini kalian tahu nggak reaksinya? Berarti kan nanti dopamin hidroklorid plus asam perklorat, ya nggak? Jadi reaksi, jadi sesuatu itulah. Kan sebenarnya kalau kemarin ketika saya mengajarkan normal, setelah ini misalnya kita mau ngitung
Penetapan kadar dopamin dengan asam perklorat. Nah, ini dopaminnya tuh yang ini. C8H11NO2HCl. Saya sampai jam berapa? 20. 11.20. Oh, udah selesai ya. Kita teruskan besok aja berarti. Yeay. Nah, iya nggak sih? Ya. Iya benar-benar. Karena nanti lama lagi nanti ke pause. Jadi Senyum bahagia. besok minggu depan akan saya ajarkan. Bu, kalau saya nggak tahu reaksinya, apakah terus berarti harus saya tinggalkan soalnya? Tidak, karena sebenarnya nanti informasi ini akan sangat Kamu pulang ya. membantu. Ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih buat hari ini. Semangat ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur ya.